Gua bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Super Flat Bedrock Edition. Seperti yang kalian tahu, Super Flat di Minecraft Bedrock itu bener-bener flat. Nggak ada struktur, nggak ada air, nggak ada lava, nggak ada kehidupan. Adanya dirt sama slime doang. Dan gua bikin challenge ini lebih sulit lagi, karena gua nggak bakal pakai yang namanya bonus chest. Yang mana kalau pakai bonus chest, gue bisa dapat sapling, starter tools, dan beberapa tumbuhan random. Yang membuat challenge ini terlalu mudah. Jadi gue bakal main tanpa bonus chest. Bener-bener tanpa apapun, cuma dengan tangan kuning gua doang. Jadi langsung aja kita masuk ke world-nya. Hari ke-0, gua udah spawn, dan apa hal pertama yang akan kita lakukan? Nebang kayu? Iya, nebang kayu. Nanti. Untuk sekarang, kita cuma bisa bunuhin hewan dan mining dirt. Oke, ini ngebosenin. Selagi gua mining dirt, gua bakal jelasin ke kalian gimana gua akan bertahan hidup. Karena kalau cuma sekedar bertahan 100 hari, gue bisa aja full AFK 100 hari. Tapi gue akan bikin progres di sini, untuk melihat sejauh mana gue bisa bertahan hidup, dan apa bisa gue namatin Minecraft Super Flat. Ya seperti yang kalian tahu, Super Flat Minecraft Bedrock Edition itu beda dengan Java. Kalau di Java, lu bisa nemu village bertebaran di mana-mana, dan bahkan di versi tertentu pun, struktur lain bisa spawn kayak Ruin Portal dan Stronghold. Yang mana itu sama aja kayak main di world biasa, tapi terrainnya datar. Tapi di Bedrock jauh berbeda. Nggak ada satupun struktur di sini. Jangankan mau namatin Minecraft, bertahan hidup aja hampir mustahil. Paling cuma bisa ngandelin bonus chest, seperti yang pernah gue lakukan dulu-dulu banget. Tapi semenjak update Minecraft versi 1.20.2, ada satu mob yang mendapatkan update, yang mana memungkinkan kita untuk main Super Flat di Minecraft Bedrock. Mob apakah itu? Yap, mob yang paling kita semua benci, yaitu Wandering Trader. Sejak update itu, Wandering Trader dapat rebalance, atau lebih familiarnya debuff lah ya, yang mana sekarang Wandering Trader bisa beli barang dari kita, padahal dulunya cuma bisa ngejual barang. Artinya kita bisa dapetin emerald di Super Flat, yang mana emeraldnya bisa kita gunakan lagi untuk membeli bibit pohon dari Wandering Trader juga. Sapling pohon sama dengan kehidupan. Ini dia list item yang bakal dibeli sama Wandering Trader. Kita lihat dulu mana item yang bisa kita beli dengan resource kita yang terbatas di Super Flat. Kita eliminasi dulu water bucket sama milk bucket, karena di Super Flat nggak ada iron. Walaupun ada iron dari drop zombie, kita tetap nggak bisa craft jadi bucket, karena nggak ada crafting table. Dan juga nggak ada air, jadi kita nggak bisa jual yang ini. Karena nggak ada air, jadi water bottle juga nggak bisa. Which ngedrop bottle, tapi botolnya botol kosong. Jadi nggak bisa. Hey Bell, kita bisa dapat wheat seed di Super Flat, tapi kita nggak bisa menanamnya, karena nggak ada hoe sama air. Baked potato juga sama. Kita bisa aja dapat kentang dari zombie, tapi nggak bisa dimasak. Menyisakan fermented spider eye, dan itu juga nggak bisa. Karena kita nggak bisa dapat jamur coklat di Super Flat. Jadi gimana? Semuanya nggak bisa dibeli. Jadi gimana dapetin emeraldnya? Sebenarnya ada satu item di sini yang bisa kita dapetin di Super Flat, yaitu milk bucket dari mob drop. Cuma untuk dapetin item ini agak rumit. Dan juga chance dropnya itu kecil. Tebak mob apa yang ngedrop milk bucket? Ya, bener banget. Wandering Trader lagi. OP banget nih mob. Berdasarkan Minecraft Wiki, kalau kita ngekill Wandering Trader, dia punya 8,5% chance ngedrop milk bucket pas dia lagi megang milk bucket atau sebelum dia minum milk bucketnya. Jadi, dengan timing yang tepat dan hoki, kita bisa ngekill Wandering Trader-nya dan dapat milk bucket dan jual ke Wandering Trader yang spawn berikutnya. Dan kita bisa dapat yang namanya emerald. Jadi fokus kita sekarang adalah nunggu Wandering Trader-nya spawn. Sorry kepanjangan jelasinnya, karena emang seribet itu challenge ini cuy. Tapi seru. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Gue udah ngumpulin beberapa dirt, dan hari pun udah mulai gelap. Jadi gue bikin base kecil buat tempat berlindung gue dari monster. Gue bikin kayak killing chamber gitu, untuk bunuhin monster dengan aman, tanpa harus berhadapan langsung dengan mereka. Matahari udah mau terbit, tapi gue malah dikepung sama baby zombie yang pakai pedang. Gue tower up, tapi slime jatuhin gue, dan gue kena 2 hit dari baby zombie, dan langsung mati. Tapi barang-barang gue aman, dan gue berhasil bunuh baby zombinya. Karena gak ada yang bisa gue lakuin sekarang, jadi gue bunuhin hewan dan mining dirt aja, sampai malam pun tiba lagi. Gue bunuhin zombie sambil berharap dapat iron, kentang, dan wortel. Dan ngekill skeleton juga, untuk dapat bone meal. Dan tiba-tiba Wandering Trader-nya spawn. Dan ini kesempatan gue untuk dapetin milk bucket-nya. Langsung gue samperin dan gue pukulin biar sekarat.
Karena dia belum minum potion invisibility-nya, jadi dia belum bisa ngeluarin milk bucket-nya. Gua giring zombie ke WT-nya, mulai sekarang gua manggilnya WT aja biar gampang. Biar dia ketakutan dan minum invis-nya. Pas udah pagi, dia mulai minum milk bucket-nya, dan di sini timing gua kurang pas, dan WT-nya nggak mati. Gua masih ada kesempatan, jadi gua bikin ruangan kayak agak gelap gitu, supaya monster bisa spawn. Dan monsternya gua pakai untuk nge-trigger invis potion WT-nya. Dan gua berhasil. Dan kali ini timing gua tepat, dan hokinya dia langsung drop milk bucket-nya. Awal yang sangat bagus. Dan sekarang kita tinggal nunggu lagi sekitar 20 menitan, atau setara dengan 1 hari Minecraft, untuk WT spawn lagi. Dan itu pun WT-nya nggak dijamin spawn setiap 20 menit. Karena kalau di saat itu percobaan spawnnya gagal, timernya bakal reset dari awal, yang membuat kita nunggu 20 menit lagi. Jadi kesabaran gua diuji di sini. Selagi nunggu WT spawn, gua gali kandang dulu untuk teman kita yang nggak kalah pentingnya dengan Wandering Rider. Tapi udah malam, jadi gua nongkrong dulu di base. Gua ngeliat ada witch, dan gua panahin. Dan gua dapat redstone dust dan stick. Emang kelihatannya kayak nggak guna, tapi di Super Flat ini berharga banget. Dan gua lanjut bunuhin monster sampai pagi. Hari keempat, WT spawn. Dan sekarang kita lihat apa yang dia beli. Please, beli. No. Yap, nggak semudah itu dapat emerald. Dari list item yang WT beli, dia hanya bisa beli 2 di antara ke-6 item berikut. Jadi kita main hoki-hokian lagi di sini. Dan gua sedikit kasih tahu ke depannya, gua semakin apes pas berurusan dengan Wandering Trader. Jadi gua kurung WT-nya, dan gua berniat ngambil milk bucket-nya, kayak teman dia sebelumnya. Tapi dia malah diserang sama zombie villager, dan berubah jadi abu. Gua nggak jadi dapat milk bucket-nya. Lanjut, gua nyoba spawn proof slime pakai dirt, yang diselang-seling kayak gini, tapi ujung-ujungnya nggak bisa, dan slime-nya tetap spawn. Ayo guys. Lanjut, WT-nya spawn lagi, dan kali ini dia beli milk bucket. Yes! Dan langsung kita jual aja. Dia nggak tahu kalau susu ini dari temennya dia. Dan akhirnya, kita dapat emerald di hari ke-8 Super Flat. Yay! Jelas saplingnya bakal kita beli sama WT juga, tapi harga yang ditawarkan sama WT untuk sapling itu mahal banget. 5 emerald untuk 1 sapling. Dan emerald yang kita punya cuma 2. Apa kita ngerjain WT lagi untuk milk bucket? Nggak perlu. Kita cukup ambil jalan pintas saja, yaitu beli moss block. Dari sekian banyaknya dagangan WT, ada yang namanya moss block, yang hanya dibanderol dengan harga 1 emerald, dan dapat 2 moss block. Dengan membeli moss block, kita bisa memperbanyak mossnya pakai bone meal. Dan kita bisa dapat alternatif sapling, yaitu azalea. Dengan kita ngebone meal azalea, dia bakal tumbuh menjadi azalea tree, literally Octree KW. Dan kita bisa dapat yang namanya kayu. Segininya dapetin kayu doang. Jadi objektif kita yang baru adalah nunggu WT lagi, tapi kali ini yang jual moss block. Dan disinilah RNG gua busuk, atau hoki gua udah habis lah. Karena kita punya 2 emerald dan satunya untuk moss block. Jadi kita punya sisa 1, yang akan gua pakai untuk beli kayu sementara dengan WT. Harganya 1 emerald, dan dapat 8 lock. Dengan kayu seadanya ini, gua nggak bisa pakai sembarangan, dan gua cuma pakai buat yang penting-penting aja, kayak crafting table, bed untuk skip malam, hoe untuk bercocok tanam, dan chest untuk nyimpen barang-barang penting gua. Dan WT yang tadi hilang nggak tahu kemana. Jadi gua mau tidur untuk skip malam, karena phantom udah mulai muncul. Gua mati dan sempet tidur. Lanjut, gua bikin hoe dan mulai nanam kentang yang gua dapatin dari zombie sebelumnya. Karena kita nggak punya air, jadi cuma bisa pakai bone meal. Kentangnya gua jadikan umpan untuk teman VIP kita, yaitu babi, yang bakal berguna ke depannya. Ntar gua jelasin. Dan mereka gua masukin ke kandang yang gua bikin kemarin.
Lanjut, gue mau nanam wheat juga, biar bisa bikin hay bale untuk gue jual ke WT. Dan karena gue gabut, jadi gue bikin tower bunga ini, dan bendera merah putih. Malamnya WT spawn, dan dia belum ngejual mouse block, tapi dia beli hay bale. Ya udah, gue jual hay bale gue. Gue tidur dan nyoba ngekill WT-nya, tapi dia lagi nggak sekarat, dan timing gue nggak pas. Dan tiba-tiba WT-nya mati, dia hanya meninggalkan potion infuse-nya. Dan gue menghabiskan hari dengan mining dirt lagi untuk bikin mob farm. Mob farm kecil gue udah jadi, dan tentunya hasilnya seret. Tapi gue dapat music disc di sini, dan gue simpen aja karena keren. Setelah nongkrong beberapa lama di mob farm, gue dapat tanaman baru, yaitu wortel. Jadi wortelnya gue simpan untuk gue tanam nanti. Setelah itu, gue giring beberapa babi lagi untuk menuhin kandang gue. Lanjut hari 14-15, gue bingung banget mau ngapain. Jadi 2 hari itu, gue cuma full AFK, berharap WT spawn. Dan di hari ke-16, WT-nya baru spawn. Dan kali ini gue dapet... Nggak ada. Lagi-lagi, dia nggak ngejual mouse block. Tapi sebelum gue kill WT-nya, gue nggak mau gagal lagi. Jadi gue pukul biasa dulu WT-nya. 19 kali, sampai setengah hati, biar kalau dia lagi minum, bisa gua one hit pakai apapun. Walaupun udah begitu, masih aja gua misplay. Hari ke-18, gua mati meledak. Ya itu doang, lanjut AFK. Hari ke-20, akhirnya WT spawn lagi, dan gua mati meledak lagi. Chest gua ikutan meledak, jadi gua beresin dulu. Dan lagi-lagi, dia nggak jual mouse block. Ya mau gimana lagi? Emang gak ada yang bisa gua lakukan sekarang selain nunggu WT-nya jual mouse block. Jadi, gue AFK lagi, walaupun ini udah hari ke-20, dan gue belum dapat pohon sama sekali. Dan bener aja, hari ke-20-25, gue full AFK. Dan akhirnya muncul juga nih WT. Dan kalian tahu apa yang dia jual? Ya, apapun selain mouse block. Lapis gue udah kelewatan. Jadi gue kill WT-nya, dan dia nggak ngedrop susunya. Ya udahlah. Hari berikutnya, gue berusaha produktif. Jadi gue bikin mob grinder klasik dari dirt yang udah gue kumpulin selama ini. Walaupun gue belum punya kayu dan air, tapi gue bikin aja. Ntar kalau udah punya bahannya, tinggal ditambahin ke mob grindernya. Pas lagi bikin farmnya, tiba-tiba karakter gue oleng dan gue jatuh. Tapi dengan kesadaran penuh, gue langsung nge-clutch pakai kasur, dan langsung bobo. Mob farmnya jadi, dan hasilnya... nggak berharap lebih sih. Dan gue turun pakai kasur, tapi kasur gue diledakin creeper. Jadi kasur gue hangus, dan gue bikin kasur baru pakai kayu sisa kemarin. Lanjut hari ke-32, 2 hari sebelumnya gue AFK cuy. WT-nya spawn lagi, dan kita udah tahu apa yang bakal dia jual. Yoi, bukan mouse block. Gue kill dia, dan dia nggak ngedrop susu. Ya anyway, gue nambah layer kedua di mob farm. Dirt yang gue punya juga lumayan banyak dari ngegali selemcang. Saking gak punya gue, sampai main Undertale selagi AFK. Lanjut WT-nya spawn, dan masih nggak ada juga. Dan hari selanjutnya, please. Gue udah exciting banget lihat hijau-hijau. Gue bunuh WT-nya, tapi dia nggak ngedrop susu. Langsung gue skip lagi ke WT selanjutnya, dan masih aja nggak jual mouse block. Tapi gue lihat dia jual jamur coklat.
Jadi gue beli aja untuk bikin fermented spider eye. Kita bisa sih beli ini. Terus ini. Let's go. 3 emerald cuy. What? Damn. Kaya kita boy. Dan pas gua bunuh WT-nya, dia ngedrop susu. Yes! Yes! Banyak banget cuy. 13 emerald. What the hell? Gua lanjut AFK 4 harian, dan gua gabut banget. Kalian lihat aja apa yang gua lakuin. Hari ke-50, hari ke-50, hari ke-51. Akhirnya, setelah sekian lama, WT-nya jual mouse block. Yes, yes. Holy shit. Padahal cuma sesimpel mouse block, tapi bikin gue happy. Oh. Gue ngabisin hari dengan farming kayu banyak banget. Karena sekarang kita udah punya resource kayu unlimited, jadi gue pengen improve base gue dan mob farm. Gue bikin pagar di sekitar mob farm gue agar lebih aman. Spawn proof atap mob farm gue. Nambahin trapdoor di dalamnya. Dan melakukan yang biasanya gue nggak lakukan, yaitu beres-beres. Gue ratain semua dirt dan tambal semua lubang creeper. Ada WT spawn tapi kayak biasa, mengecewakan. Jadi setelah dapat pohon, tujuan kita selanjutnya adalah dapetin air. Ada 2 cara dapetin air di Super Flat. Yang pertama, kita grinding iron dari drop zombie sampai dapat 7 ingot. Terus kita craft jadi cauldron dan tampung air hujan. Iron yang gua punya sekarang cuma 3. Dan mob grinder gua agak seret. Jadi opsi cauldron ini mungkin bukan pilihan gua. Dan opsi yang kedua adalah beli. Sama WT lagi. WT ada chance jual ember ikan. Jadi kita ambil jalur WT. Gua tanam jamur coklat sisa kemarin untuk diperbanyak lagi. Biar gua bisa jual fermented spider eye ke WT. Lanjut, WT-nya spawn lagi, dan kali ini dia ngejual sugarcane. Langsung gua beli. Nggak nolak. Barang bagus soalnya. Produktivitas gua nggak selesai sampai di sini. Dan gua juga bikin kandang sapi dan domba, walaupun kayak nggak niat gitu bikinnya. Dan gua memutuskan untuk bikin rumah pertama gua, untuk tempat gua berteduh dan istirahat. Karena selama ini gua belum punya tempat yang proper untuk ditinggali. Dengan bahan seadanya, gua usahakan rumah gua terlihat bagus dipandang. Gue pakai wool abu muda untuk tembok karena warnanya mirip dengan stone. Atapnya gue pakein moss block dan di sampingnya gue satuin dengan tanah biar ada kesan menyatu dengan alam gitu, kayak Hobbit Hole. Dan balkoni kecil agar gue bisa melepas stres menghadapi WT dan thunderstorm. Iya. Hari ke-61, WT-nya jual ember ikan. Yes! Langsung gua angkut. Tunggu ya, tunggu. Thank you so much. Cherry. Dan ada pohon sakura juga. Kalian aja gua beli.
Bolehlah. Akhirnya setelah sekian lama, kita dapat air. Dan gue langsung bone meal airnya, biar jadi unlimited. Wait. Dan gue langsung bone meal airnya, biar jadi unlimited. Yes. Tanpa banyak pikir, gue langsung pasang airnya di mob farm, biar komplit, karena cuma kurang air doang. Dan misi kita selanjutnya adalah dapetin copper. Copper bisa kita dapetin dari drowned, tapi drone cuma bisa spawn di sungai atau di laut. Dan kita nggak punya itu. Tapi sekarang kita punya air, yang bisa kita pakai untuk nenggelamin zombie biar dia berubah jadi drone. Terus kita bunuh dan kita dapat copper. Copper cuma kita butuhkan untuk satu item, yaitu lightning rod, yang bakal kita taruh di kandang babi. Tujuannya apa? Biar gue jelasin. Jadi gue di sini harus dapetin gold, dan hanya ada satu cara dapetin gold di Super Flat, yaitu dari Zombified Piglin. Zombified Piglin adalah mob nether, dan kita nggak punya nether. Jadi Zombified Piglin bisa kita dapetin dari babi yang disambal petir. Karena petir itu random banget, dan bisa nyambar di mana aja, jadi kita perlu lightning rod, agar petirnya tepat menyambar babi kita. Gold yang gue dapet dari Piglin akan gue craft jadi golden apple, untuk menyembuhkan zombie villager. Punya villager sama dengan puncak peradaban. Gitu. Lanjut, gue udah dapet copper dan gue craft jadi lightning rod, terus gue taruh di kandang babi. Lanjut, gue nungguin WT lagi untuk nyari pohon oak, biar gue bisa dapet apel untuk gue craft jadi golden apple. Gue dapat mangrove sapling dan gue beli aja. Gue hancurin tanaman lama gue dan gue pindahin ke tempat yang baru, yang lebih luas. WT-nya spawn dan belum ada barang yang berguna buat gua. Jadi gua nembangin kayu aja. Gua bikin pagar di kebun gua biar kelihatan rapi. Dan malamnya gua bikin fishing rod dan mulai mancing. Di KL kedua gua langsung dapat buku. Dan gak lama kemudian gua dapat buku lagi. Gue mau bikin kolam yang agak luas, jadi gue isi aja slam chunk yang gue gali sebelumnya pakai air. Gue ngasih makan babi-babi gue, dan malamnya WT spawn. Di sini dia jual pohon oak, tapi dark oak, dan emerald gue nggak cukup untuk beli 4 sapling, jadi gue skip dulu. Dan bodohnya, gue malah beli pale oak sebiji, yang gue kira itu bisa tumbuh dengan 1 sapling, dan ternyata enggak. Akibat nggak baca update. Jadi saplingnya gue pajang aja sementara. Lanjut, gue gabut banget. Di sini gue berlayar aja sambil mancing. Karena gue dapat saddle dari mancing, jadi gue nyari kuda buat teman yang bisa gue tunggangi. Ketemu WT tapi ampas, gue skip aja. Dan gue ketemu jaran yang ngebut parah. Gue jadiin kuda utama, namanya Silver. Ntar kalau udah ada name tag, gue namain. Lanjut, gue bikin sugarcane farm yang gede, karena ini barang penting, dan kita perlu banyak. Hujan badai tiba, dan ini kesempatan gue untuk dapat gold. Tapi pas petirnya nyamber, babi gue nggak ikut kesamber, karena gue naruh lightning rodnya terlalu ke atas. Jadi gue bikin lightning rod baru dan buru pasang ke kandang. Petirnya nyamber terus, tapi nggak merubah satupun babi gue jadi piglin. Sayangnya nggak keburu. Pas gue udah ganti rodnya, thunderstormnya udah berakhir. Random event yang munculnya jarang-jarang ini lewat begitu aja, karena kesalahan gua. Entah menunggu sampai kapan untuk hujan petirnya datang lagi. Lanjut,
WT spawn lagi, dan dia jual kelp. Yaudah gue beli aja untuk nambahin item. Dan ajaibnya, di hari selanjutnya muncul hujan petir lagi. Dan petirnya berhasil nyamber babi gue. Tapi yang disamber cuma satu kandang. Dan hujan petirnya langsung reda. Setelah gue bunuhin semua piglinnya, gue ambil semua goldnya. Dan gold nuggetnya gue craft jadi gold ingot. Dan gold yang gue dapet cuma 5. Damn, ini bahkan gak cukup buat satu golden apple. Udah sampai penghujung 100 hari, gue malah hapus gini. Gue makin gak yakin gue bakal dapet hujan petir lagi sebelum hari ke 100. Dan seperti biasa, WT spawn lagi. Dan kali ini dia jual moss block yang warna abu. Dan sapling paling overrated di Minecraft, spruce. Gue beli keduanya, dan Pelmos gak ngeluarin apa-apa, cuma nyebar doang. Dan pohon overrated, overused, I can build without spruce-nya, gue tebang. Lanjut, WT-nya berkunjung lagi, dan kali ini dia jual pohon oak. Tapi dark oak, yang mana kita harus bayar 20 emerald untuk satu pohon. Dan langsung gue beli. Emerald gue sekarang udah banyak. Walaupun pas nanamnya agak ketar-ketir kalau nggak drop 4 sapling. Please. Oke. Please drop sapling. Atau nggak drop 2 apel lah minimal. Please. Satu. Dua. Apel. Yes. No. No. 3. Please satu lagi dong. Oh, 6. Selamat cuy. 2. Untung aja. Lanjut, gua perbesar sugar farm gua. Dan lanjut AFK di kandang babi. WT-nya spawn lagi, tapi dagangannya ampas. Jadi, gua suruh balik. Dan lamanya gua ambil. Lanjut ke hari 95, 5 hari gua full AFK. Yang muncul malah gerimis. Gak berharap lagi sih. Seperti biasa, ada WT pas lagi bete. Dan kali ini, dia baru ngejual oak tree yang udah gue cari dari dulu. Emang nih orang ngeselin banget asli. Bentar lagi mau hari ke 100. Dan gue sempetin untuk bikin wheat farm. Modelan air terjun gitu. Build terakhir gue di sesi kali ini. WT-nya datang lagi di hari yang tepat, dan dia jual nih rumput kunang-kunang. Gue beli aja karena pertama kalinya gue megang nih item. Bagus sih ini semak kunang. Gue memutuskan untuk tidur. Dan akhirnya kita udah nyampe 100 hari. Gue coba kill WT-nya, dan pas banget, dia ngedrop milk bucket. Item ini jadi mengingatkan gue awal dari semua ini, di mana gue mendapatkan milk bucket pertama gue yang menjadi batu loncatan semua hal yang ada di sini. Dan bahkan di masa yang akan datang. Gue cukup happy dengan apa yang gue raih sekarang. Mengingat saat awal gue spawn, gue nggak punya apa-apa. Gue sangat enjoy dengan series ini, dan akan gue lanjutin sampai gue muak. Pelajaran yang bisa gue ambil dari sini adalah jangan takut memulai dari nol. Hargai semua hal yang kita dapat, yang kita raih.
yang kita capai, walaupun hal kecil dan sepele sekalipun. Bisa jadi hal kecil itulah yang akan membawa kita menjadi lebih baik ke depannya.